Selamat malam Bapak Ibu semua. Oke. Semua sudah lihat layar saya di sini? Oke, hari ini kita bahas tentang Hangout Meet. Saya sedang menggantikan Pak Suparman. Pak Suparman, apa sudah masuk? Belum ya? Oke, mungkin ini ada kendala di internet akses. Saya akan langsung aja. Nama saya Steven. Saya Google Certified Innovator dan Trainer. Di sini saya bersama Pepita membantu untuk implementasi teknologi, terutama dalam aplikasi Google. Saya memastikan Pak Suparman apa sudah hadir? Belum ya? Oke, Belum. kita mulai aja langsung ya. Oke, saya akan mulai tentang Hangout Meets. Tentang Hangout Meets terlebih dahulu, teman-teman bisa dibuka. Sekarang ini kita sedang sebenarnya sedang melakukan yang namanya Hangout Meet. Tapi saya mau jelasin dulu beberapa fitur-fitur yang ada di Hangout Meet. Yang pertama, kita bisa lakukan ada banyak sekali. Yang pertama, kita bisa melakukan yang namanya menampilkan layar kita seperti hari ini. Sekarang kita bisa menampilkannya. Nah, ada beberapa fitur yang saya akan highlight. Yang pertama, kita bisa mematikan audio dan video di layar. Jadi teman-teman kalau punya Hangout di sini, oke, Pak Suparman udah baru gabung. Sebentar ya. Oke. Ya, silakan Pak Suparman. Kita akan langsung masuk lagi. Pak Suparman udah datang, jadi silakan Pak Suparman bisa sharingkan secara langsung, Pak. Layarnya. Pak Suparman bisa unmute dulu mungkin. Halo, ya. Kedengeran ya Bapak Ibu ya? Dengan Pak Suparman itu, tapi slide-nya Pak. Oh iya, sorry. Ya. Oke. Ya, perkenalkan Bapak Ibu semua, saya Suparman aja sebenarnya. Elmizan tuh cuman ini aja karena namanya terlalu pendek jadi ditambahkan aja jadi Suparman Elmizan. Saya GCE Google Certified Educator Level 2 ya. Pada malam ini saya ingin sedikit berbagi kepada Bapak Ibu semua soal Hangout Meet ya. Jadi ini materi kita nanti. Ya, yang pertama soal gimana sih cara melakukan Hangout Meet, ya. Terus kemudian mematikan audio dan video di layar, maksudnya nanti mute ya, sama apa namanya muka kita nggak mau kelihatan gitu, pengennya foto profil aja. Nah itu kita bisa matikan fiturnya. Kemudian yang selanjutnya pembagian presentasi, ya. Terus melakukan chat, record video dan aktivasi fitur premium di dashboard admin.google.com-nya. Yang pertama, gimana sih kita cara melakukan Hangout Meet ya? Caranya sebenarnya kalau untuk melakukan Hangout Meet, itu tinggal ke Hangout Meet-nya aja ya. meet.google.com ya. Nanti dia akan minta verifikasi. Saya coba masuk pakai incognito saja ya. Nah, meet.google.com nanti di sini kalau misalnya kita sudah login dengan menggunakan akun G Suite, kita bisa langsung menyelenggarakan Meet-nya ya, atau kita bisa ngebuat Meet-nya. Tapi kalau belum, kita cuma bisa join aja gitu. Ini kita harus masukkan ID rapatnya. Misalnya saja kayak Hangout Meet yang ini kan nih, ID-nya adalah yang ini ya, UOG BVIC PKA, ini adalah ID-nya. Jadi kita bisa kode rapatnya itu, kita tinggal masukkan ke sini saja. Ini adalah ID untuk kode rapat. Mungkin Bapak Ibu tadi masuk ke sini lewat link yang dibagikan dengan Google Calendar ya. Jadi tinggal klik aja atau lewat broadcast dari WhatsApp. Tapi kalau misalnya langsung dari meet.google.com itu pakai ID rapatnya itu biasanya yang ininya nih setelah
meet.google.com ini kodenya, kode ID-nya nih, ya, itu. Terus kemudian, nah, yang keduanya kita mematikan audio dan video di layar. Ya, coba ya masuk ke sini ya, ini untuk lanjutkan, bergabung. Nah, nanti begitu bergabung itu dia akan minta akses untuk dan video. Lebih enak ya. Ada Gimana? yang unmute kalau tadi masih mute. Nggak apa-apa, terusin aja Pak Suparman. Ya, jadi ini begitu masuk tadi kita masukkan ID-nya, nanti kita akan dibawa ke halaman seperti ini ya. Ini belum login ya. Kita masukkan namanya, misalnya tadi saya masukkan nama saya Suparman. Lalu ini kita klik bergabung, minta bergabung. Nah, ini nggak akan bisa karena Meet itu dia cuma bisa satu aja. Ya, kalau kita gabung, ini kan pasti akan sorry. Ya, jadi nah, kalau sudah nanti kita klik minta bergabung, nanti akan seperti yang kita lakukan sekarang ya, presentasi yang kita lakukan sekarang. Jadi itu untuk memulai atau melakukan Hangout Meet. Yang kedua adalah bagaimana cara mematikan audio dan video di layar. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, ini kan yang Bapak Ibu lihat adalah presentasi di layar saya. Sorry, muka saya juga ya, ada di sini muka saya. Kalau diklik mukanya, kalau dilihat sebelah sini, ini kan ada beberapa, kalau kita klik people, ada beberapa yang pakai foto profil, ada beberapa yang mukanya kelihatan, ya, kayak ini misalnya Pak Yudi ya, Pak Yudi, terus kemudian Bu Pepita, nah itu kelihatan wajahnya gitu. Gimana caranya kalau saya juga ya termasuk ya, kelihatan juga wajahnya, gimana caranya kalau misalnya saya nggak mau kelihatan wajahnya, ini tinggal di turn off kamera aja. Nanti akan berganti dengan foto profil. Kelihatan nggak Bapak Ibu ya? Kelihatan ya? Nah, ini diklik, terus ininya di turn off tadi. Nah, kemudian untuk mute-nya juga sama ya. Jadi bisa di mute sama di unmute juga. Cuman sayangnya kalau misalnya ada orang yang nge-mute kita, nah itu kita harus unmute sendiri gitu. Mungkin nanti bisa dicontohkan ya. Misalnya saya, siapa di sini yang bicara ya, coba. Misalnya minta tolong Pak Steven, mungkin kali ya Pak Steven? Ya Pak, apa yang bisa saya bantu? Oke. Nah, ini saya coba klik Pak Steven ya. Iya. Terus saya mute. Ya. Waduh. Nah, tiba-tiba Pak Steven jadi bisu. Nah, Pak Steven itu dia harus unmute sendiri. Saya nggak bisa unmute di sini. Kenapa? Karena ini memang harus orang yang bersangkutan yang unmute-nya gitu. Coba Pak Steven di unmute. Nah, dia sudah bisa bicara lagi. Terima kasih Pak Steven ya. Jadi itu untuk fitur mematikan audio sama dengan videonya gitu ya. Nah, ini sekarang Pak Steven dia sedang mematikan videonya atau buat face-nya gitu ya. Jadi yang tampil adalah foto profilnya. Selanjutnya kita melakukan chat ya. Nah, melakukan chat itu seperti ini ya. Saya sambil baca-baca chat.
Maaf Pak Suparman, kok screen sharing-nya nggak tampil ya, cuma profile picture Bapak. Oh, Udah itu udah. ya. Terus Bu Pepita. Oke, it works now. Hangout Meet via Gmail. Kalau pakai Hangout Meet Gmail bisa aja. Nah, seperti yang saya lakukan ini, saya sedang membaca komen-komen. Saya juga mau ikutan komen. Ya, misalnya saya ketik komen di sini ya. Hai guys. Ya, kelihatan ya Bapak Ibu komen saya ya di sebelah sini. Nah, ini kita bisa melakukan interaksi ya dengan siswa di sini juga. Ya, jadi kita bisa berinteraksi dengan siswa lewat menu chat. Atau mau paste link, misalnya link materi atau apa, itu bisa juga di sini. Cuman memang sayangnya kita belum bisa melampirkan file di chat ya. Terus selanjutnya adalah membagikan presentasi. Membagikan presentasi itu seperti yang sedang saya lakukan ya. Caranya sih klik yang di presenting ini ya, sebelah turn on captions, ini diklik. Nah, ini ada pilihan stop presenting karena saya sudah presentasi, tapi kalau belum nanti tampilannya akan seperti ini ya, seperti di slide. Ya, seperti ini. Jadi ada dua opsi ya, jadi ada yang your entire screen sama window. Kalau yang your entire screen ini untuk presentasinya tuh ngikutin aktivitas kita, Bapak Ibu. Jadi misalnya saya ganti-ganti tab nih, dia akan ikut ya. Ini WhatsApp, saya tutup dulu, bahaya. Jadi dia akan ngikutin. Jadi saya kemana ke sini dia ngikutin. Tapi kalau window itu hanya yang tertentu saja. Misalnya kita juga bisa custom di tab ini aja misalnya ya, atau di sebelah sini saja itu juga bisa ya, tergantung gimana kita mau ngaturnya. Tapi biar enak itu kita pakainya yang your entire screen. Nah, record video adalah yang sedang dilakukan nih. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, Bapak Ibu lihat di sini ada tombol, bukan tombol ya, kayak status rec-nya gitu ya. Ini artinya adalah sedang recording. Ya, meeting kita ini, Hangout Meet kita ini sedang di-recording oleh host-nya ya. Jadi yang bisa record itu host-nya atau yang punya akun G Suite ya. Jadi memang ini harus pakai akun G Suite untuk bisa recording. Ya, kalau Bapak Ibu klik sebelah sini ya, menu titik 3 sebelah sini, itu ada statusnya ya, meeting is being recorded. Jadi di sini ada, di sebelah sini juga ada. Itu mungkin Bapak Ibu. Terus selanjutnya adalah, khusus untuk record ya, record ini sampai 1 Juli 2020 ya. Ini mungkin nanti bakal ada kebijakan baru lagi dari Google ya, atau juga untuk fitur record video ini apakah nanti akan terus tetap ada atau nanti memang hanya sampai 1 Juli 2020. Ini juga memang fitur yang sangat baru karena ya mau tidak mau karena bukan isu ya, memang yang sedang melanda dunia kita ini ya terkait sama COVID-19 ya, hadirlah fitur-fitur baru dari Google yang memudahkan khususnya kita selaku yang concern soal pendidikan buat anak-anak kita gitu. Itu jadi, tapi ini tidak bisa maksudnya fitur ini itu harus diaktifkan Bapak Ibu. Jadi tidak bisa secara otomatis. Jadi misalnya meskipun Bapak Ibu sudah punya akun G Suite ya, sudah punya Hangout Meet juga udah bisa diakses, tapi kalau tidak diaktifkan itu tidak akan bisa dipakai. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya? Itu harus lewat menu admin dari G Suite itu sendiri ya, ke admin.google.com. Nah, karena ini ya, saya akan bagikan beberapa slide-nya aja ya. Jadi nanti tampilannya begitu Bapak Ibu masuk ke admin.google.com, itu bisa
masuk ke menu aplikasi. Ya, di sini sebetulnya menunya banyak banget ya, ada dashboard, ada pengguna. Ini kalau Bapak Ibu ingin menambahkan pengguna baru, bikin grup juga ada di sini juga, bikin OU juga bisa di sini, gedung dan fasilitas, perangkat, aplikasi, laporan juga ada, penagihan ada, peran admin juga bisa diatur di sini. Tapi kita kalau untuk mengaktifkan Hangout Meet itu bisa ke menu aplikasi. Setelah kita klik menu aplikasi, kita akan diarahkan ke sebelah sini ya, daftar aplikasi yang ada di Google Admin ya. Ada G Suite, ada layanan tambahan, ada aplikasi G Suite Marketplace-nya juga, ada aplikasi SML, terus LDAP ya. Tapi kita pilih yang ini aja. Kalau yang ini mah kita belum terlalu ini ya, belum terlalu butuh. Nah, kita klik yang layanan G Suite ini, nanti akan diarahkan ke tampilan atau daftar dari aplikasi G Suite. Nah, Hangout Meet ini, di sini memang Bapak Ibu nggak akan menemukan tulisan Hangout Meet, nggak ada. Tapi dia ada di Google Hangout. Ya, jadi bedanya ini mungkin ya dari yang personal sama yang G Suite. Kalau yang personal cuma bisa pakai Google Hangout ya, bisa pakai Hangout Meet, tapi dia cuma bisa join aja. Nah, tapi kalau akun G Suite dia bisa pakai Hangout Meet. Kita klik Google Hangout-nya ya. Nanti kita akan diarahkan ke fitur yang ini nih. Ya. Google Hangout, kemudian kita klik Meet Settings. Akan berubah lagi. Nah, ini adalah menunya ya di Meet Setting. Jadi letaknya ada di Meet Setting Bapak Ibu. Jadi di yang recordingnya kita klik aktif, streamnya ya, yang ini bisa sampai 100.000 orang, ini juga bisa kita klik aktif. Terus untuk default video quality ya, ini kan hubungannya sama ini ya, sama data kita ya, boros atau enggak ya. Ini kita bisa checklist adjust automatically atau tergantung dari koneksi internet Bapak Ibu. Kalau mau misalnya dibikinnya the best gitu ya, ini bisa dirubah ya. Ada opsinya juga. Nah, itu mungkin Bapak Ibu untuk Hangout Meet ya. Kalau mungkin ada pertanyaan mungkin bisa di chat ya. Saya coba baca dulu. Kalau presentasi berupa video klip apa bisa? Atau masih slide atau PowerPoint Office? Kalau presentasi berupa video klip apa bisa? Bisa, karena dia sebetulnya kan dia nge-record apa yang ada di layar kita nih ya. Jadi apapun yang aktivitas yang kita lakukan di laptop kita itu akan dibagikan ke layar anak-anak ya. Jadi bisa ya, presentasi berupa video klip bisa. Slide PowerPoint Office ya sebenarnya ada sih Google Slide ya. Kalau PowerPoint ya boleh juga ya Bapak Ibu, tidak ada larangan sih sebetulnya. Boleh aja. Setelah 1 Juli record, kalau tidak ada sayang juga ya, padahal bisa untuk bantu siswa yang berang. Ya, lagi-lagi ini kan namanya kebijakan ya dari Google ya. Nggak tahu juga gimana. Kita mah cuman bisa terima aja lah. Mumpung masih ada sekarang makanya digunakan Pak. Ya, betul. Kami menggunakan mumpung masih ada. Nah, selanjutnya bisakah kita play video yang diputar dari hard disk laptop kita di Google Hangout Meet? Nah, ini mirip ya tadi pertanyaan sama Bu atau Pak Suta ya. Bisa ya, jadi bisa. Pokoknya logiknya itu Hangout Meet yang di record, yang di share presentation itu, dia pada intinya adalah merekam aktivitas yang ada di layar kita. Kalau tadi kita pilihnya adalah your entire screen ya. Jadi mau pindah kemana, putar apa, itu bisa. Bahkan yang sedang saya lakukan ini kan sambil ngomong, sambil mungkin dilihatnya, ini pindah-pindah gitu ya, ada presentasinya begini, modelnya, dan lain sebagainya. Nah, itu terus play video kayaknya berat deh. Ya, mau gimana ya. Kalau berat, mungkin
ya harus cari tempat-tempat baru ya. Terima kasih Revo sudah berbagi ilmu. Sama-sama Ibu Mevi Agustin, juga guru harus admin di GC. Juga guru, jangan, apa ya? Jadi ya? Jadi guru, maksudnya. Oh, jadi guru harus jadi admin di GC. Enggak, ini maksudnya ini pengetahuan dasar aja, Bapak Ibu, bahwa sebetulnya ini bisa diaktifasi. Nanti kalau ini ya bisa minta tolong yang in charge ya, buat ngurusin di G Suite di sekolahnya, IT-nya lah atau siapanya. Apa perbedaan Hangout Meet dan Gmeet? Gmeet itu apa ya? Google Meet. Sama ya? Google Meet, Google Hangout Meet maksudnya. Oh ya. Ya, sama Bapak Ibu. meet.google.com. Ya, ada lagi mungkin pertanyaan? Kalau tidak ada, Ada mungkin yang katanya sedang menggunakan Hangout tapi tidak kelihatan tombol recordnya, nah itu mungkin harus diaktifasi dari control panelnya. Itu mungkin hanya karena masalah belum diaktifasi aja dari control panelnya, gitu. Betul, betul. Yang tadi ya, yang slide ini, mungkin nanti akan dibagikan juga ya untuk slide-nya. Ya, semoga berguna ya Bapak Ibu, yang untuk aktivasi fitur premium di admin ini. Ya, dari yang sini sampai sini ya, untuk recording dan streamnya. Lagi-lagi selama masih ada, kita pakai aja teknologinya. Dan gratis kok ini Bapak Ibu. Gitu. Itu kali. Mungkin ada tambahan. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu sekalian? Suparman tadi udah ajarin tentang fungsi mute-nya belum? Mute, unmute. Kalau misalnya mungkin beberapa tata tertib kali ya kalau misalnya kita menggunakan Google Hangout Meet, karena sekali lagi apa yang kita lakukan hari ini kan dalam rangkaian pembelajaran jarak jauh dengan Google Suite. Jadi tata tertib siswa itu harus diajarkan tata tertib ber-Hangout Meet atau bervideo conference. Jadi Suparman boleh kasih lihat yang slide yang di awal. Ya, ini. Jadi biasakan kasih tahu mereka tata tertibnya. Jadi bagaimana tata tertib Hangout harus kasih tahu seperti ini. Jadi kalau tidak berbicara tolong mic-nya di mute. Cara mute-nya bagaimana. Kemudian kapan mereka boleh ngomong dikasih tahu. Dan kemudian mungkin setelah itu mereka harus ngapain. Jadi beritahu mereka supaya mereka juga mereka punya skill untuk melakukan conference call ini atau video call ini, karena ini juga sebuah skill digital literacy yang mereka akan butuhkan juga setelah selesai sekolah ya. Setting auto mute, dia tidak kita disetting. Jadi Google-nya itu by default ketika kita masuk di dalam grup yang besar, dia akan by default memute kita, Google-nya, Google Hangout Meet-nya. Jadi kita memang harus unmute dulu kalau kita mau ngomong. Tapi kadang-kadang kalau sudah unmute, suka lupa lagi kita memute. Nah, sebetulnya host itu bisa mute peserta, tapi ada baiknya kalau peserta pun tahu tata tertib ketika berada di dalam sebuah video conference call, gitu. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu sekalian? Suparman tentang pin-unpin, belum diajarin. Ya, kalau untuk pin unpin sebetulnya ada di sini ya, ada di menu people ya. Ini kita bisa, siapa yang mau kita pin, ya misalnya saya mau pin Pak Andi ya namanya ya, saya mau pin, itu dia akan posisinya di sini, sebelah sini. Jadi yang dipin itu akan menjadi layar utama kita. Layar utama. Kadang-kadang kalau kita tahu si presenter sedang presentasi sebuah slide, tapi kita nggak bisa lihat karena kita lupa, kita nggak sengaja mengunci seseorang. Jadi cara unpinnya adalah foto orang itu kita klik aja sekali lagi, jadi unpin supaya dia kembali lagi ke natural sedang presentasi gitu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sekalian? Mungkin ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Suparman akan masuk ke sebetulnya ini modul nanti buat modul ke-7. Tapi kita akan seperti tadi yang sudah saya kemukakan, kita akan go through
cara-cara untuk mendaftarkan ke Google Suite for Education. Ya, karena banyak pertanyaan tentang itu dan saya pikir karena ini hari kedua ya, kemarin kan juga ada yang hadir tentang Google Classroom dan juga si Google Suite untuk pembelajaran jarak jauh, jadi pasti banyak yang sudah ingin mendaftarkan. Jadi silakan Pak Suparman, boleh sharing slide-nya satu lagi. Wait ya. Saya sharing dulu slide-nya. Saya izin sharing ya. Share screen. Oke, sudah lihat ya Bapak Ibu ya. Jadi sebetulnya untuk daftar G Suite itu sederhana sekali ya. Saya present di sini. Nah, yang pertama kita lakukan itu tinggal pergi ke alamat yang ini ya. gsuite.google.com/signup/edu/welcome. Nanti kita akan diarahkan ke halaman yang model seperti ini. Ini adalah model form yang model apa namanya next begitu ya. Jadi kita tinggal isi aja. Ini tampilan awalnya setelah Bapak Ibu pergi ke alamat ini. Selanjutnya dia website ini akan nanyakan soal informasi sekolah ya. Jadi pertanyaan sebetulnya sederhana sekali ya. Beritahu kami tentang institusi Anda. Kita tinggal isi sekolah keren misalnya. Ya, terus kemudian jenjangnya tinggal kita pilih ya. Pendidikan dasar atau menengah atau pendidikan tinggi. Kalau sudah kita klik berikutnya. Nah, dia akan meminta detail soal sekolah itu sendiri ya. Ini nanya soal situsnya atau websitenya. Jadi pastikan Bapak Ibu ya sudah punya website dulu sebelum sign up ke sini. Karena kalau enggak ya nggak bisa juga gitu kan. Jadi memang harus punya website. Caranya gimana bikin website? Nah itu nanti tinggal tanya tim IT, mungkin sekolahnya ada yang tahu ya. Ini mungkin nanti kalaupun ini mungkin dibahas di sesi berikutnya kali ya. Kalau ada ya. Kalau selanjutnya kita pilih jumlah siswa dan stafnya ya. Jumlah siswa dan staf ini tergantung dengan kapasitas dari sekolah Bapak Ibu. Misalnya kalau negeri kan mungkin sampai 1000 ya. Nah, tinggal pilih yang 1000 atau mungkin kurang dari 1050, nanti ada opsinya di sebelah sini. Kalau sudah kita klik berikutnya. Nah, di mana lokasi, pertanyaan berikutnya adalah di mana lokasi institusi Anda dan berapa nomor teleponnya. Nah, ini negaranya kita pilih Indonesia, terus kemudian nomor telepon institusinya. Ini bisa nomor telepon institusi, ya, misalnya 212345678, itu bisa. Atau mau handphone juga boleh juga. Yang penting memang betul itu nomor telepon institusinya. Ya. Selanjutnya adalah alamat dari institusi tersebut. Ini tinggal kita ketik aja alamatnya seperti biasa. Sebetulnya ada fitur namanya autocomplete di sini ya. Jadi kalau misalnya sudah ada, tinggal kita ketik aja, nanti dia akan otomatis isi sampai ke bawah. Nah, tapi kita mau ketik satu-satu juga boleh juga, tidak jadi soal. Kalau sudah, kita klik berikutnya lagi. Nah, ini menanyakan soal info kontak Anda. Nah, info kontak Anda ini pastikan nama Bapak Ibu yang in charge di sini ya. Ya, maksudnya yang ngurusin untuk daftar G Suite. Namanya, terus kemudian alamatnya juga memang harus betul-betul benar ya. Ini di sini saya pakai sampel aja, bukan berarti, oh itu gurukeren@gmail.com pakai ini ya. Oh, enggak ya. Jadi lagi-lagi Bapak Ibu, ini form di sini adalah hanya sampel saja.
Bukan berarti Bapak Ibu harus ngikutin seperti ini, enggak. Ini diisi sesuaikan dengan konteksnya. Kalau konteksnya Bapak Ibu sekolah, Bapak Ibu pakainya ini ya sesuaikan saja. Ini hanya sampel saja. Setelah itu kita klik berikutnya. Nah, nanti Google akan menanyakan apakah institusi Anda memiliki domain. Nah, domain itu maksudnya apa sih? Domain itu maksudnya kayak yang tadi ya, sekolahkeren.sch.id. Nah, kalau punya atau alamat websitenya gitu ya, itu tinggal pilih ya, saya memiliki domain yang dapat digunakan. Kalau tidak, tinggal klik tidak, saya memerlukan domain. Tapi saya merekomendasikan Bapak Ibu sebelum ke sini, ini tolong banget ya, websitenya harus sudah jadi dulu. Ya, jangan website belum jadi terus ke sini. Nah, itu nggak akan bisa ya. Jadi nanti akan diverifikasi sama Google. Kalau misalnya nggak ada websitenya, terus dia ke sini, ya nanti dia sia-sia aja gitu loh. Jadi pastikan sudah punya websitenya ya, yang sudah aktif, dan pastikan di website tersebut ada kontaknya. Jadi kontak maksudnya tuh email yang bisa dihubungi sama tim Google. Jadi kalau ada alamat, kadang-kadang saya suka menemukan begini. Ada website yang alamatnya itu, alamat email websitenya itu ternyata cuma ikut-ikutan. Misalnya sekolahkeren.sch.id. Alamat emailnya info@sekolahkeren.sch.id. Nah, begitu diverifikasi, ternyata emailnya tuh nggak bisa gitu loh. Emailnya tuh nggak ada dan nggak pernah dibuat. Mereka bikin karena itu udah template bawaan dari vendor website. Nah, itu tolong Bapak Ibu dicek lagi ya. Ini sebenarnya khusus untuk pengetahuan dasar sebenarnya buat admin ya, IT adminnya. Tolong itu dicek, jangan sampai websitenya udah ada, tapi kontak yang tercantum di situ tidak valid gitu. Nah, itu nanti akan merepotkan. Nah, ini buat kalau tadi domainnya tidak ada ya. Nah, ini akan ditanyakan lagi kalau kita pilih yang sebelah sini ya. Saya memiliki domain yang dapat digunakan. Nah, tinggal Bapak Ibu input ulang aja di sini ya, sekolahkeren.sch.id. Kalau sudah, kita klik berikutnya, sekolahkeren.sch.id. Ya, ini semacam kayak confirmation aja ya, konfirmasi. Gunakan domain ini untuk menyiapkan akun ya. Kita klik berikutnya saja. Terus nanti kita dimasukkan untuk diminta memasukkan adminnya ya. Untuk bisa kita masuk ke admin.google.com atau ke admin G Suite-nya. Kita tinggal tetapkan di sini. Misalnya nama penggunanya admin@sekolahkeren.sch.id. Sandinya apa? Tinggal disesuaikan. Jadi nanti Bapak Ibu login pakai ini nih untuk mengakses admin G Suite-nya. Ya. Kalau sudah kita tentukan sandinya, kita klik berikutnya. Ada semacam ini ya, ya kata-kata terakhir lah dari websitenya. Berbagi ide hebat dengan Google, ingin bertukar ide cemerlang dengan Google terkait pengenalan kami. Ini semacam kayak offering ya, penawaran gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau lihat, tinggal klik OK. Kalau enggak ya bisa klik tidak terima kasih. Setelah itu nanti akan muncul soal persetujuan sekolah G Suite untuk pendidikan. Ini masih ada kan ya? Sorry. Kok sunyi banget gitu ya? Halo? Bisa lanjut ya? Lanjut. Oke. Enggak, gue kadang-kadang ngeri gitu. Saya kadang-kadang nggak ngeri tiba-tiba sunyi gitu, kayak nggak ada orang gitu. Maaf ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah, kita akan dihadapkan dengan halaman seperti ini ya. Persetujuan sekolah G Suite untuk pendidikan. Nah, kita tinggal setuju dan lanjutkan aja. Habis itu nanti akan ada verifikasi robotnya ya. Tinggal klik aja, saya bukan robot, saya manusia ya, Bapak Ibu sekalian. Ini ada semacam kayak keterangannya, proses pembuatan akun hampir selesai. Tinggal di checklist, kemudian kita setuju dan lanjutkan. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Kita dikasih informasi masa uji coba 14 hari G Suite for Education Anda telah dimulai.
Selama periode uji coba, kami akan menilai kelayakan Anda bagi G Suite for Education. Harap verifikasi domain Anda paling lambat pada 26 Maret 2020. Sementara itu, Anda dapat menyiapkan akun untuk Anda sendiri dan 9 pengguna Anda. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita dikasih trial dulu ya sama Google ya, untuk nyobain G Suite ini selama 14 hari. Nah, tapi kita juga diwanti-wanti soal verifikasi domainnya tuh. Ya, jadi harus diverifikasi dulu. Kenapa harus diverifikasi? Ya, supaya Google tahu, ini betulan sekolah bukan sih yang pakai, jangan-jangan mengatasnamakan sekolah gitu. Namanya doang websitenya sekolah, tapi isinya bukan sekolah gitu. Nah, itu. Nah, gimana sih cara Google memverifikasi? Ada beberapa cara. Yang pertama, dia verifikasi lewat website. Jadi website ini akan dicek ada atau enggak. Ya, kalau nggak ada, otomatis nanti setelah 14 hari ya kita nggak akan bisa akses lagi. Yang kedua, setelah dicek websitenya, itu dicek juga kontaknya di situ betul nggak disesuaikan dengan apa yang diisi tadi di form tadi ya. Terus kemudian yang ketiga itu lewat, nah ini yang paling penting ya Bapak Ibu ya, dia akan cek lewat data Kemdikbud ya. Referensi data. Google akan cek lewat sini ya, dia akan minta kita untuk kasih link data referensi yang link ke kita ya, sekolah kita gitu misalnya, saya coba ini aja sampling ya. Sorry, bukan NPTK. Ini ya. Terus kemudian kenapa website? Nah, ini kita pilih Jawa Barat. Websitenya agak kurang responsif. Bogor, kemudian kita pilih Cariu. Nah, misalnya yang SMP ya. Nah, misalnya SMP Negeri 1 Cariu ya. Ini sampling aja. Nanti akan dia akan minta ininya nih. Ya. Link ininya, link referensi data Kemdikbudnya. Sama NPSN-nya nanti disesuaikan. Bener nggak sih terdaftar gitu. Sama satu lagi dia akan minta juga link dari sekolah kita. Misalnya ini ya. Nih. Dia akan minta link ininya, link profil di sekolah kitanya. Jadi kalau misalnya sekolah Bapak Ibu tidak terdata di data referensi pendidikan, kemudian di sekolah kita, dan yang terakhir adalah Dapodik ya. Itu Dapodik juga dicek juga ya sama itunya ya, dia minta linknya juga, misalnya Dapodik SMPN 1 Cariu. Nah, oh ternyata ada nih ya, di data referensi ada, di sekolah kita ada, di Dapodik ada, oke lah ini nanti akan di ACC sama Google, semoga ya. Jadi sebetulnya sih simpel-simpel aja untuk verifikasinya gitu. Yang penting kita ikutin aja alurnya dari Google itu mintanya apa gitu sih. Itu mungkin untuk registrasinya. Oke, baik. Saya hanya mau highlight saja yang bagian-bagian terakhir. Jadi Bapak Ibu, tadi Pak Suparman kan sudah menjelaskan dari awal sampai akhir prosesnya bagaimana. Yang saya mau highlight adalah tadi yang di slide dua slide sebelumnya. Jadi kalau kita sudah mendaftarkan ke Google Suite, ya, si domain sekolah kita sudah kita daftarkan ke Google Suite, dia by default akan mendaftarkan sistemnya itu akan mendaftarkan kita ke G Suite for Work, for Enterprise atau for Business. Jadi makanya dia akan bilang bahwa ini trialnya 14 hari dan setelah itu Anda akan ditagih karena memang dia by default akan mendaftarkan ke G Suite. Jadi yang harus kita lakukan setelah mendaftarkan si G Suite-nya ke domain kita ke G Suite adalah request buat upgrade. Ya, Pak Suparman masih di layar itu apa enggak? Masih. Ya, jadi di slide 18 dan 19. Jadi request untuk upgrade ke versi education. Pak Suparman di slide 18 ya. Jadi caranya gimana? Saya sudah berikan linknya di situ. Linknya ini saya taruh di mana di chat kita. Hilang. Saya taruh di chatnya.
Sebentar. Link untuk upgrade. Ya. Kemudian nanti setelah meminta upgrade sesuai dengan cara yang ada di support yang ada di link tersebut, ya, Suparman slide berikutnya. Silakan mengisi form yang kami buat, ya, karena form ini digunakan ini sebetulnya shortcut, ya. Setelah kita mendaftarkan sekolahnya ke G Suite dan kemudian sudah merequest untuk upgrade, masukkan nama sekolah Anda di dalam form ini karena ini caranya Revo bekerja sama Google Indonesia untuk mempercepat proses approval-nya untuk upgrade ke versi pendidikan, ya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak isi form ini, ya udah dia akan menunggu proses approval-nya dengan waktu yang biasanya makan waktu sekitar seminggu 2 minggu, ya. Tapi dengan mengisi form ini, kami jadi memberitahu ke Google Indonesia-nya ada sekolah-sekolah yang membutuhkan upgrade sekarang dan mereka sudah memenuhi segala persyaratan. Nanti akan dibantu sama Google Indonesia-nya. Ya, jadi mengisi link terakhir ini ketika Bapak Ibu sudah mendaftarkan domain sekolah ke Google Suite dan yang kedua sudah meminta upgrade ke versi education lewat control panel. Ya, cara-caranya nanti bisa dilihat lagi karena ini adalah recorded session. Ya, jadi silakan nanti bisa ditonton lagi. Kami biasanya akan mengupload itu besok sore. Jadi sebelum sesi berikutnya harusnya sudah bisa nonton video sebelumnya. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu, kita punya waktu 12 menit. Pak Suparman, ada yang bertanya di chatnya Pak Suparman, sudah jawab belum? Baik, saya coba baca ya. Sebentar. Dari bisa presentasi gini biasa juga nggak apa-apa. Oh, bukan. Mana ya? Oh, banyak juga ya. Terima kasih, Revo. Bukan. Cara automate bisa. Kalau link untuk raw model apa boleh-boleh. Kalau sudah punya GSE, apa bisa daftar Hangout Meet? Kalau sudah punya GSE, apa bisa daftar Hangout Meet? Bisa ya. Tadi kan udah di ini ya. Tinggal aktifkan di fitur adminnya aja ya, kalau nanti ntar saya coba share lagi ya. Tadi di slide nomor ini ya, di presentasi yang ini. Untuk fitur adminnya nih ya, di slide nomor 16. Itu bisa diaktifasi ya, Bu. Tinggal masuk ke aplikasi, G Suite, kemudian Google Hangout, Meet Setting, kemudian recording, stream, dan default quality. Jadi bisa ya, tinggal diaktifkan di adminnya, Bapak Ibu sekalian. Terus kita lihat lagi. Kalau oh ya, gratis ada kok Pak. Oh, lanjut pasar masih nyimak. Pak, tadi saya membeli domain .org, apa bisa dirubah menjadi .edu? Kalau ngerubah sih nggak bisa ya. Mau nggak mau, Bapak atau Ibu bisa purchase lagi yang .sch.id. Saya sih best practice-nya memang lebih ke yang .sch.id ya, ketimbang .edu atau .edu ya. Kalau yang biasanya, soalnya kalau yang ORG, edu kadang agak susah juga, karena memang kalau sekolah memang rata-rata ya pakainya .sc.id, atau kalau yang university bisa pakai yang .ac.id. Terima kasih banyak buat modul hari ini. Ya, sama-sama Ibu Cynthia. Link untuk upgrade. Oh, Iwan, Pak Iwan ya. Oke, terima kasih. Apakah GS bisa untuk pendidikan non-formal kursus? Sayang sekali Bapak Idwan, kalau yang non-formal atau kursus kan dia biasanya tuh profit oriented ya, jadi nggak bisa ya di situ. Mau nggak mau harus cari yang berbayar ya. Mohon saran jika sekolah ada di beberapa lokasi lebih baik mendaftar di G Suite per lokasi atau jadi satu. Terima kasih.
Saya jawab ya Pak Suparman. Ya silakan. Jadi kalau memang di bawah satu yayasan Pak, baiknya satu. Jadi nanti setiap sekolahnya itu diberikan menjadi subdomain saja. Supaya kenapa? Apalagi biasanya kalau sekolah swasta ya, pasti punya resources yang sangat terbatas, termasuk IT-nya ya. Jadi biasanya kalau punya beberapa lokasi, punya yayasan, IT-nya itu sentral di yayasan. Jangan sampai nanti IT-nya harus memanage, misalnya ada 5 sekolah, harus memanage 5 control panel. Jangan sampai seperti itu ya, pusing. Jadi lebih baik satu, jadi IT-nya akan memanage satu control panel dan memberikan subdomain nanti ke sekolah-sekolah yang ada di berbagai lokasinya, begitu. Nanti kalau misalnya sekolah-sekolahnya juga minta, oh, boleh dong nanti kalau saya mau apa ya, mau misalnya membuat pengaturan, beberapa pengaturan untuk sekolah saya sendiri, boleh nanti admin dari sekolah itu nanti diberikan role admin, tapi jangan super admin. Role admin itu nanti macam-macam, Bapak juga bisa cari di googling aja role admin di Google Suite for Education. Ya, jadi saran saya satu domain, nanti sekolah-sekolahnya diberikan subdomain supaya rapi, supaya nggak repot ya sebagai yayasan dengan limited resources. Tunggu dulu. Terus tandanya akun sekolah G Suite, tandanya sudah nggak ada limit lagi sih ya, udah bisa upload lebih dari 9 ya kalau tadi lihat slide yang ini ya, slide yang sebelah sini. Kayaknya pertanyaannya maksudnya tanda sudah diterima menjadi edukasi deh, Suparman. Edukasi? Maksudnya sudah diterima, sudah menjadi versi education, bukan G Suite. Kayaknya kalau saya nggak salah ngerti nih. Tandanya apa? Tandanya adalah nanti ada di email sama Google-nya bahwa congratulations, kamu sudah menjadi Google Suite for Education, kayak gitu. Iya. Terus dari Bu Cynthia, Pak, kalau bikin Meet ada link buat orang join. Nah, kalau sudah tidak digunakan, apa linknya bisa dihapus? Link kelasnya. Link kelasnya ini bisa di reuse sih ya. Jadi kalau Hangout Meet tuh bisa dipakai berkali-kali bahkan. Karena link ini aja, ini kan link yang kemarin yang dipakai nih. Ini masih bisa kita pakai lagi gitu. Jadi kalau paling kita ini aja, kita nggak bisa dihapus ya. Kayaknya kalau bisa dihapus itunya aja, join conference-nya yang ada di event di kalendernya dihapus aja. Ya, itu mungkin bisa di kalender ya. Kalender. Ya. Mungkin Bu Cynthia nanti bisa dicoba untuk hapusnya via Google Calendar. Pak, mohon saran untuk halaman pendaftaran awal untuk SMK masuknya di kategori pendidikan tinggi. SMK itu kan sejajar sama SMA ya. Ya, jadi dia masuknya yang supaya tidak salah ya. Nih, pendidikan dasar atau menengah nih. Pilihnya yang ini nih. Pilihnya yang sebelah ini ya, pendidikan dasar atau menengah. Ini ada deskripsinya di sini, termasuk sekolah distrik, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, serta sekolah menengah atas atau SMK. Cuman kayaknya nggak kenal SMK. Ditulisnya di situ nggak ada ya. Terima kasih, Pak. Mohon saran untuk, udah nih ya. Kalau JS yang berbayar berapa annual fee-nya? Wah, itu bisa dicek langsung di Google ya. Bapak cari aja keywordnya Google Suite for Education Enterprise, terus cari price-nya aja. G Suite Education Enterprise. Ya. Kalau Bapak masih menggunakannya, apalagi baru-baru menggunakan sekolahnya ya Pak, saya strongly recommend gak usah yang berbayar. Ini bukan ini yang G Suite for Business. Ada lagi, makanya Google Suite for Education Enterprise, bukan yang ini, Sopaman. Jadi kalau menurut saya nggak worth it karena ada fungsi yang memang berbeda. Satu fungsinya dia ada aplikasi namanya Vault. Vault itu adalah sebuah tools untuk e-discovery, untuk e-archiving. Gunanya biasanya nanti itu untuk corporate sih. Biasanya untuk kalau misalnya ada orang yang keluar dari organisasi itu, terus mungkin dia sebelum keluar dia mengeluarkan email yang bikin kekacauan. Nah, dia mungkin mau cari dari archive segala macam. Nah, itu dia bisa cari email mungkin sudah di-delete sama orang itu, dia bisa cari dari si Vault itu.
Terus kemudian ada lagi namanya Cloud Search. Cloud Search mungkin kalau Bapak orang IT mungkin tahu ya Cloud Search itu. Jadi dia mesin pencarinya Google ya, pakai AI, pakai artificial intelligence Google, ditaruh di domain Bapak. Bukan mesinnya tapi secara cloud. Jadi Bapak Ibu bisa mencari apapun dengan keyword apapun di dalam domain Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya keywordnya budget, nanti segala sesuatu yang terkait budget yang di dalam lingkup domain company atau sekolah yang daftarkan ke G Suite, dia akan keluar gitu. Pak Suparman, itu ada dari Pak Riki bertanya, apakah Hangout bisa digabung dengan Classroom? Bisa banget, ya Hangout bisa. Oh, Hangout atau Hangout Meet? Kalau Hangout bisa sih, kan kita tinggal cantumkan linknya aja sebenarnya di streaming atau di tinggal tambahkan tautan aja sih bisa banget. Maksudnya kan ada beberapa kelas, ada beberapa link, jadi reuse aja ya. Ya Bu, bisa, kan gurunya beda-beda partisipan. Ya tadi ini udah dijawab sama Bu Petita juga, jadi sebenarnya bisa di reuse, tapi kalau mau aman tinggal di delete aja di kalendernya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini Ibu Cynthia Pak Riki ya kebetulan nanya. Sebentar. Jadi apa yang kami jelaskan dari kemarin sampai hari ini memang dalam rangkaian Google Suite Tools untuk digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Jadi kami tidak menyarankan hanya menggunakan Google Classroom atau hanya Google Hangout Meet atau hanya Google Calendar, tapi kita harus menggunakan rangkaiannya supaya dia menjadi proses belajar mengajar jarak jauh yang seamless ya. Kalau misalnya cuma pakai Google Classroom, ya nanti kalau misalnya kita mau menjadwalkan assignment segala macam, kan toh akan masuk di kalender. Si student akan dapat notification-nya kalau dia punya kalender, kalau dia pakai kalendernya, ya. Nah, kalau misalnya tadi kita mau ketemu dengan muridnya, kan mesti pakai Google Hangout Meet. Jadi kalau misalnya kita cuma bilang saya cuma mau pakai Google Classroom, nggak mau pakai tools yang lain, tidak akan efektif juga. Karena Google Classroom itu sebetulnya pembahasan dari Google, dia bukan LMS. Dia tidak seperti Moodle, tidak seperti Edmodo. Dia bukan LMS. Tapi dia sebenarnya tools untuk membuat guru itu lebih efisien dan efektif di dalam belajar mengajar. Jadi guru dalam pendistribusian tugas, pendistribusian kuis, dalam grading. Jadi itu tugasnya sih Google Classroom. Kalau misalnya kita mau tidak menggunakan tools yang lainnya, saran saya jangan pakai Google Classroom. Karena Google Classroom itu powerful jika kita menggunakan aplikasi yang lain di dalam G Suite ini, G Suite for Education. Kalau enggak, dia tidak akan powerful. Ya, si Google Classroom itu kan integrated sama si Google Calendar, dia terintegrated tadi sama Google Drive-nya. Jadi kalau mau kerja, anak-anak bisa langsung dari Google Drive-nya, dari Google Classroom-nya di situ. Mau bikin quiz juga bisa langsung menggunakan Google Form lewat si Google Classroom-nya sendiri. Mau grading, mau send assignment dari si Google Classroom-nya. Ya, jadi kalau misalnya jangan dibandingkan si Google Classroom ini dengan Moodle, dengan Edmodo, karena ini a different way of working, ya. Kalau memang kita mau pakai Google Classroom, we have to be ready, we have to be able juga untuk memakai si apps yang lain, si Drive-nya, si Hangout Meet-nya, si kalendernya, ya. Jadi makanya saya sarankan kalau Bapak Ibu bisa mengikuti seluruh rangkaian modul ini, kalaupun tidak bisa, tolong ditonton recorded session-nya. Karena semuanya bermuara bagaimana menggunakan si Google Suite Tools-nya dalam pembelajaran jarak jauh. Ya, Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah di akhir acara, maka seperti tadi, Suparman boleh kasih lihat tadi slide yang terakhirnya? Wait. Saya juga akan memberikan link, karena saya akan memberikan link untuk playlist dari recorded session kami, dan juga akan memberikan link untuk feedback form, karena dengan feedback form itu, seperti yang tadi saya sudah kemukakan, kami akan membentuk grup untuk nanti Bapak Ibu bisa konsultasi jarak jauh gitu ya. Tapi kami belum putuskan mau bentuknya apa, apakah WA atau pakai social media atau apa, kami belum tentukan ya. Jadi silakan mengisi dulu ya. Baik, saya sudah taruh di chat kita. Dan boleh di screenshot juga, jadi Bapak Ibu bisa mengisi setelah nanti, ya, boleh, karena kami akan mengakhiri sesi recorded ini.
Terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat Terima kasih. malam. Kami senang sekali bisa bertemu Bapak Ibu dan sampai bertemu lagi besok pukul 19 sampai 21 bersama Revo. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat malam.